Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan burung murai batu saat mabung seperti ini. Jarang terjadi masalah. Nah, di sini sering terjadi burung teman-teman semua ini setelah dia mabung dia bermasalah yang tidak kunjung gacor. Sebelum dia mabung kan gacor, setelah dia mabung kok tidak kunjung gacor. Sebelum dia mabung dia nampil enak, dia main di gantangan enak, tetapi setelah dia mabung kok kondisinya ini tidak baik dan tidak balik lagi ke sebelum dia mabung walaupun settingannya sama. Nah, di sini kita harus perhatikan rawatannya saat mabung teman-teman semua. Jadi rawatan ini sangat penting karena rawatan ini akan cepat mempercepat dia pemulihan setelah dia selesai mabung. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman semua mempunyai burung murai batu yang mabung, harus kita perhatikan rawatannya. Nah, di sini saya akan sharing kalau misalkan cara perawatan saya. Nah, yang pertama extra puding. Nah, extra puding ini akan saya up teman-teman semua dan berikan beragam-ragam. Contohnya kalau misalkan sebelum dia mabung ini saya berikan 77. Nah, setelah dia mabung, saat kondisi dia mabung saya berikan misalkan 10 pagi 10 sore ataupun 12 pagi 20 sore, itu pasti saya up dari jangkrik. Dan kroto saya berikan misalkan sebelumnya seminggu 2 kali, saya berikan 2 hari sekali. Dan ulet Hongkong saya tetap berikan teman-teman semua, tetap berikan seminggu 1 kali aja, cukup 1 atau 2 ekor. Dan kalau misalkan ada di sekitar rumah teman-teman semua ada cacing, boleh diberikan cacing. Karena ini asupannya untuk yang beragam-ragam. Jadi kalau dia beragam-ragam, nanti cepat pemulihannya, cepat kembali lagi ke yang kayak sebelumnya. Dan kalau misalnya sebelumnya kurang bagus, nanti setelah mabung kalau misalkan kita rawat dengan beragam-ragam ini, dia akan lebih bagus teman-teman semua. Karena ini penting saat burung murai batu ini mabung. Nah, kenapa saya up? Karena burung murai batu saat mabung ini kondisinya ini kan menurun, kondisinya tidak fit, kondisinya sakit. Jadi kita berikan beragam-ragam ini supaya cepat pemulihannya. Selesai mabung dia langsung gacor karena terpenuhi. Kalau misalkan kita samakan teman-teman, misalkan sebelum mabung dia 7 pagi 7 sore, terus krotonya seminggu 2 kali, kadang diberi cacing atau Hongkong dan settingan lainnya. Kalau kita samakan atau kita turunkan, malah nanti akan drop teman-teman semua, karena makin menurun nanti. Apalagi burung-burung murai batu yang susah birahi, susah naik birahinya, makin drop, makin lama nanti kita menaikkannya. Karena kita dropkan emang kan, dari birahinya kita dropkan itu kalau misalkan settingannya kita turunkan. Karena saat dia mabung ini asupannya banyak yang diperlukannya, dari pertumbuhan bulu, terus dia pembentukan otot dan sebagainya. Makanya dari extra puding ini yang bagus. Nah, seperti itu teman-teman semua. Intinya kalau misalkan rawatan burung murai batu, yang pertama itu asupannya. Nah, yang kedua adalah pengkondisiannya. Nah, pengkondisiannya kita bisa lihat ditempatkan dia yang lebih tenang, sekalian kita masterin. Apalagi burung-burung murai batu yang tinggi ini kita harus tempatkan di tempat yang tenang supaya dia istirahat, supaya dia santai, dia tenang, dia fokus menurunkan bulu dan menyerap masteran. Nah, kalau misalkan penjemuran
jangan kita jemur dulu, karena ini kan dia kondisinya lagi dorong bulu ataupun dia mabung, kondisinya kurang fit, kurang bagus. Kalau misalkan kita jemur, nanti pori-porinya bisa tertutup ataupun bulunya akan jelek. Nah, kalau misalkan mandi, mandi tetap kita berikan ya teman-teman semua, karena memang saat mabung itu kan dia kulit-kulitnya itu kan ada kayak mengelupas. Nah, ini bisa untuk menghilangkan itu dengan cara mandi. Kalau misalkan tidak kita mandikan, nanti kulitnya akan kurang bagus ataupun nanti akan terserang penyakit, kutu dan sebagainya. Dan selain itu kebersihan kandang. Nah, saat burung murai batu mabung ini, kalau misalkan saya bersihkan kandangnya. Jadi saya bersihkan itu di pagi sore, di pagi hari, sore hari, atau pagi sore. Nah, itu tetap saya bersihkan saat dia mabung. Karena saat dia mabung ini kan kondisinya tidak fit teman-teman semua. Cepat terserang penyakit tungau dan sebagainya. Contoh kalau misalkan kita sendiri imun kita turun atau kondisi tubuh kita tidak fit, kita cepat terserang penyakit-penyakit. Nah, sama kayak burung murai batu ini, kalau misalkan tidak bersih nanti bisa terserang penyakit, misalkan yang kasus serak, kutuan, tungau, cabut bulu dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang karena gatel dicabutin sama dia kan. Nah, dia terbiasa saat dia mabung, dia nanti setelah selesai dia langsung cabut-cabutin juga. Nah, seperti itu bisa terjadi. Nah, oke teman-teman semua, di sini saya sharing cara perawatan saya, karena setiap yang mempunyai burung murai batu, setiap YouTuber itu biasanya mereka kan ada pengalaman masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda pengalaman. Nah, ini saya berbicara garis besarnya. Silakan kalau misalkan cocok ke teman-teman semua, silakan lakukan dan kembangkan apa yang saya bilang. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.